got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dita, NPMS 1D023113 kelas A, Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu. Sebelumnya, di sini saya akan mereview atau mempresentasikan suatu jurnal yang berjudul Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan dalam menggunakan metode Key Performance Indicator. Baiklah, mari kita mulai dalam pembahasan pada metode tersebut. Penggunaan tahapan sistem development life skill model waterfall yang digunakan sebagai panduan dalam pembuatan aplikasi di mana tahapan awal dilakukan dengan proses wawancara. Dalam proses wawancara tersebut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan responden. Kemudian tahapan selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan langsung ke lokasi dan mengamati proses evaluasi kinerja karyawan. Setelah melakukan tahapan observasi, yaitu tahapan identifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah yang didapatkan dari wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa proses penilaian kinerja pegawai masih menggunakan kertas untuk menilai pegawai dan belum terkomputerisasi, sehingga penulis mendapatkan solusi, yaitu membuat aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis website. Adapun masalah penilaian kinerja pada karyawan, yaitu yang pertama, penilaian kerja karyawan masih menggunakan kertas. Yang kedua, penilaian kerja karyawan masih membutuhkan waktu 3-4 hari untuk menilai kerja pada karyawan. Yang ketiga, kerja cukup banyak dikonsumsi karena evaluasi seseorang karyawan menghabiskan hingga 378 per periode evaluasi. Yaitu untuk mencapai solusinya terdapat solusi. Yang pertama, membuat aplikasi yang dapat mengelola data penilaian suatu kinerja. Yang kedua, aplikasi dapat menilai karyawan dalam waktu 2 hari. Yang ketiga, aplikasi dapat mengurangi konsumsi setiap evaluasi seorang karyawan kertas. Dan penilaian berupa file PDF yang akan dapat diunduh. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 permasalahan, yaitu evaluasi berbasis kertas, proses evaluasi berbasis 3-4 hari, dan penumpukan makalah evaluasi kinerja. Kemudian tahapan berikutnya adalah identifikasi penggunaan. Pada tahapan ini, data diperoleh dari wawancara dengan manajer sumber daya manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penilaian kerja karyawan dilakukan oleh 3 penggunaan, yaitu 1. SDM sumber daya manusia, 2. supervisor, 3. leader. Setelah identifikasi penggunaan, tahapan selanjutnya adalah analisis kebutuhan fungsional. Maka tahapan penelitian ini dibuat untuk kebutuhan fungsi dan aplikasi yang akan bekerja pada aplikasi penilaian kinerja pada pegawai. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan non-fungsional. Pada tahapan ini digunakan memberikan keamanan pada aplikasi. Aplikasi ini memiliki 2 keamanan, yaitu login dan hak pengguna. Tahapan berikutnya adalah membuat aktivitas diagram yang memodelkan proses-proses seperti user case. Diagram terjadi pada aplikasi yang akan dilakukan proses penilaian kinerja karyawan, dimulai dari manajer sumber daya manusia, membuat bobot, target, dan periode penilaian. Kemudian selama periode penilaian, penggunaan login menggunakan akun yang telah dibuat dan diberikan oleh pengguna. Setelah membuat diagram aktivitas, langkah selanjutnya adalah membuat pemodelan input process and output atau IPO. Dan tahapan terakhir adalah membuat diagram yang berfungsi sebagai gambaran dari sistem definisi kelas yang akan dibuat untuk membangun aplikasi penilaian kinerja tersebut. Baiklah, mungkin cukup presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.